saya mengajak untuk melihat bab 25 ayat 29. Ada beberapa hal yang saya kira mendasari itu ya. Mendasari cerita yang sudah kita baca tadi. Di ayat 29 dan seterusnya itu diceritakan itu berkaitan dengan hak kesulungan. Jadi Esau yang pada waktu itu pulang dari Padang ketika menghirup bubur kacang merah itu, lalu yang dalam keadaan lapar itu lalu diminta supaya bersumpah dahulu dan menyerahkan hak kesulungannya itu kepada Esau, kepada Yakub sebagai tukar kacang merah itu. Nah, dari situ kita bisa melihat kira-kira Esau itu orang yang seperti apa. Yaitu antara lain mungkin adalah itu. Karena sampai hak kesulungan pun itu gara-gara kacang merah ditukar. Itu kan. Dan nanti sebenarnya ada masalah juga dengan Esau ini, karena Esau ini menikah dengan orang di luar Israel, dengan orang Moab yang notabene adalah musuh dari bangsa Israel. Sehingga kalau lihat fakta-fakta ini, bahwa dia itu tidak diberkati, sebenarnya itu ada unsur kewajaran. Ada unsur kewajaran. Karena sungguh pada waktu itu merupakan misalnya larangan bagi orang Israel menikah dengan orang asing. Mengapa itu larangan itu ada? Karena orang meyakini bahwa ketika menikah dengan orang asing itu akan mencemari imannya. Itu persoalan yang ada di sana. Ada persoalan. Sehingga kalau kita membaca yang Yakub diberkati itu ya, saya kira ada unsur-unsur yang sudah mendukung bahwa Esau itu memang akan kehilangan berkat di situ. Dari dua unsur yang saya lihat itu. Memang sih ya, kalau kita lihat itu apa ya, agak licik lah ya memang ya, sedikit. Tapi nanti dia kalah dengan Laban juga ya, itu licik. Kalah dengan si Laban. Karena pengaruh dari Jadi ini dari tradisi G seperti tadi ya, menunjukkan suatu pandangan yang tidak lazim umumnya bahwa anak pertama yang diunggulkan. Kisah ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan belum tentu yang kecil itu yang harus dibelakangkan. Allah dalam rencananya lebih mengutamakan Yakub ketimbang Esau. Itu jelas kalau dilihat dari. Bukan karena Yakub itu licik, itu bukan sebenarnya. Kalau seandainya Yakub itu licik tapi tidak digunakan oleh Allah, tidak akan jadi juga. Ya, memang ada unsur. peranan ibunya Ada unsur. Berarti ibu itu indikasi. Bukan pilih kasih, bukan. Mengintip. Ngasih tahu. Jadi memang faktanya memang yang terjadi itu adalah Yakub itu memang yang dipilih nanti menjadi Israel. Faktanya. Jadi yang ditunjukkan dari cerita tadi adalah berkat yang diterima Yakub semestinya milik Esau. Namun karena kelicikan Yakub berkat itu jatuh ke tangannya.
tukang kerja. Memang pintar sekali, tapi sebenarnya yang pintar kalau dilihat ini Ibunya. Dia nggak mau sebenarnya. Dia nggak mau. Dia sebenarnya nggak mau karena takut kutubnya itu. Dia orang licik. Tapi tanggung jawab, ibunya tanggung jawab. Biar laki dulu. Itulah kalau ibu itu begitu mencintai itu pasti akan berkorban apa saja untuk anaknya, termasuk berbohong kepada suaminya. Mas pada lapar lagi. Suaminya buta. Nah itu yang Bapak Ibu sebut-sebutan. Jadi dalam perkembangannya yang ditonjolkan adalah kelicikan desa yang telah mengatur strategi agar Yakub yang mendapatkan berkat. Dalam kebudayaan waktu itu berbohong belum dipahami sebagai suatu kesalahan. Nah, itu persoalannya. Belum turun ini. Jadi kadang-kadang kita Aurat. ini berpikirnya terlalu cepat. Padahal kebudayaan itu kan baru mencapai kesempurnaan itu lama-kelamaan kan. Tapi sudah berpolitik. Kenapa? Sudah berpolitik loh. Wah ya, kalau mungkin akan mengatakan begitu. Dalam kisah ini ditampilkan pula rasa kasihan terhadap Esau yang kehilangan berkat. Jadi saya bisa membayangkan bahwa tidak mudah hidupnya Esau ini. Sudah kehilangan berkat kesulungan, masih kehilangan berkat yang luar biasa itu. Jadi habis-habisan ini. Kalau sudah habis-habisan begitu mau ngapa gitu? Ya itu sampai meraung-raung itu tadi. Bahkan ketika bapaknya ditanya lagi, apa enggak tersisa berkat sedikit pun tuh? Enggak ada, enggak ada. Nah, itulah yang di akhir itu tadi dikatakan. Tapi kalau kamu besok bekerja sekeras-keras, kamu akan tetap diberkati. Itu poin-poin penting. Itu kan mau mengatakan bahwa memang ada kesusahan yang besar yang akan dihadapi oleh Esau itu. Tapi maksudnya jangan berhenti, jangan putus asa. Karena kalau putus asa ya kehilangan semuanya tambah. Tapi kalau kamu bekerja keras, kamu akan bisa mengubah itu. Ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu kita bisa lihat ini, terutama berkaitan dengan janji loh, berkaitan dengan berkat, yang memang agak lucu ya. Isi berkat yang berkaitan dengan tanah embun. Nah itu kan sebenarnya kan tidak cocok ya untuk Yakub. Yakub itu kan peternak dan Esau itu pemburu. Nah, kan embun dan itu kan sebenarnya nggak dibutuhkan oleh peternak dan yang membutuhkan embun itu adalah petani. Kaitannya itu loh, saya mau menunjukkan berkatnya. Nah, dengan demikian pasti itu berkat itu bukan diterima oleh mereka berdua, tetapi berkaitan dengan keturunan mereka. Karena di kemudian hari itu nanti, terutama setelah mendapatkan tanah Kanaan, itu barulah mulai mereka bercocok tanam. Ketika masih nomaden itu kan pindah-pindah terus, belum bercocok tanam. Saya baru tahu, saya dulu berpikir bahwa pokoknya embun itu selalu berguna, karena kalau saya lihat Mazmur, embun itu sangat berguna. Tapi ternyata kemarin saya ke Sindang itu, wah ada perenungan baru saya. Karena mereka bercerita ketika banyak embun di Sindang itu ternyata merusakkan bawangnya, merusakkan tomatnya, merusakkan cabai. Wah ini lalu saya pikir, dan itu gimana ya Romo? Wah aku harus teliti dulu ini. Karena selama ini saya pikir kan embun itu sangat menolong petani. Tapi ternyata ada embun yang merusak juga. Terlalu tinggi. Ya, kalau air hujan itu kan memang bisa dilihat keasaman karena terlalu banyak air hujan, asam, rusak. Tapi nah ini embun, nah itu yang saya baru ketemu kemarin cerita ibu-ibu di Sindang ini.